Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari proyek kecerdasan artifisial yang akan mengerjakan proyek dengan tema sistem prediksi kemacetan lalu lintas berdasarkan analisis pola volume kendaraan dan cuaca. Di sini kami akan mempresentasikan progres dari pengerjaan kami. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, kelompok 6 ini terdiri dari 3 orang. Ada saya sendiri Destia Rika dengan NIM 6052, ada Azriel Kevin dengan NIM belakang 190, terdapat Nadira Zahra dengan NIM belakang 099. Baik, untuk datasetnya di sini kita pakai yang ada di UC, yang judulnya ada Metro Interstate Traffic Volume. Di sini ada jumlah barisnya 48.204, ada jumlah kolomnya 9, yaitu ada holiday, ada rain, ada snow, clouds all, weather description, daytime, ada traffic volume. Untuk data exploration-nya di sini, tahap eksplorasi itu dilakukan untuk memahami struktur dataset yang terdiri dari 48.204 baris dan 8 kolom, kayak ada holiday, time, rain, snow, dan lain-lainnya. Dataset ini mencakup informasi cuaca dan volume lalu lintas dengan tipe data float 64 untuk kolom numerik serta objek untuk kolom kategori. Di sini kita pakai head 5 buat nunjukin dataset yang ada di awal aja, cuman ambil 5. Angka ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tipe data, dan potensi masalah untuk analisis lebih lanjut. Berikut ini adalah data distribusi visualisasi yang dapat dilihat pada halaman tersebut. Ini merupakan visualisasi dari masing-masing kolomnya dari dataset tersebut yang sudah melakukan pre-processing. Selanjutnya, Belum. oh belum. Oke, berarti datasetnya. Baik, berikut ini adalah data distribusi dari hasil visualisasinya yang kami lakukan pada dataset tersebut. Kemudian, ini adalah handling dari noise-nya. Yang pertama itu ada baris dari 11.898 sampai dengan 11.951. Di sini terdapat masalah di kolom time itu banyak 0,00. Meskipun close all-nya dan traffic volume itu terlihat wajar. Dan ini berarti data suhu tidak valid, baris ini perlu untuk dihapus. Dan kedua itu ada pada baris 24.872, terdapat masalah pada bagian kolom lain underscore 1H itu bernilai 9831,3. Yang ini tidak masuk akal untuk curah hujan. Kemudian ini dapat dilakukan jika data setelah ini itu dibersihkan dengan jumlah 48.193. Baik, untuk selanjutnya yakni handling duplicate value, di mana di sini kami mengecek baris-baris yang terduplikat atau ganda, yakni ada sekitar 17 baris. Nah, habis itu kami hapus untuk baris-baris yang terduplikat tadi. Nah, setelah itu di sini kami juga menangani missing value, di mana kebetulan data yang kami ambil dari UC Machine Learning ini kebanyakan udah terisi kecuali pada kolom holiday. Nah, untuk kolom holiday itu ada sekitar 4.511 baris yang none atau hilang. Nah, maka dari itu kami ganti dengan nilai no holiday, tidak kami hapus. Seperti itu. Nah, kemudian ada handling outlier. Yang pertama kami membuat box plot terlebih dahulu agar kita tahu mana data-data yang emang beda dari distribusi data keseluruhan. Nah, di sini terdapat outlier pada rain underscore 1H, yakni terdapat 2053 outlier. Nah, ketika dihapus, data tersisa 38.511 baris. Nah, ternyata ketika
ketika udah dihapus di bagian range underscore 1H, itu juga berpengaruh di selanjutnya, yakni di temperatur. Nah, karena sebelumnya udah dihapus, maka yang temperatur juga udah langsung 0, maka setelah itu data yang tersisa setelah handling outlier adalah 38.511 baris dan 9 kolom. Nah, kemudian untuk kendalanya, kendala pada proses balancing data atau smooth, yakni karena data yang kami pakai ini termasuk data yang relatif besar, yakni sekitar 3.811 dari 4.800 sekian, yang mana itu membutuhkan RAM yang cukup besar. Jadi ketika ada di RAM, baik di Google Colab maupun di VS Code itu, RAM-nya nggak kuat. Ya, jadi mungkin itu kendala kami, mungkin nanti bisa diperkecil untuk samplingnya atau gimana, namun kami coba. Nah, untuk selanjutnya, kami juga sebenarnya sudah masuk di tahap modeling. Namun, ternyata karena mungkin pre-processing atau data kami yang kurang diolah dengan baik, hasil RMSE-nya itu masih cukup besar. Jadi, masih kurang bagus untuk sebuah model yang bisa dipakai untuk melakukan prediksi regresi. Maka dari itu, kami belum mencantumkan dalam progres kali ini. Nah, mungkin untuk sedikit memperlihatkan untuk modelingnya, di sini ada beberapa model yang udah kami coba, yakni linear regression, kemudian LSTM, random forest, dan juga NN, sama ada XGBoost. Nah, untuk RMSE-nya itu rata, kebanyakan ada di 1900. Tadi itu sempat paling bagus 1400-an, tapi juga ketika jalan lagi itu jadi 1900. Nah, makanya ini mungkin yang paling bagus 1500-an. Nah, karena masih segini RMSE-nya dan itu rata untuk semua model, jadi mungkin yang kami simpulkan itu lebih ke datanya yang kurang di preprocessing dengan baik. Maka itu menjadi pertanyaan juga bagi kami. Nah, mungkin sekian untuk progres kali ini. Baik, itu tadi adalah presentasi proyek kami, proses kami mengenai sistem prediksi kemacetan lalu lintas berdasarkan analisis pola volume kendaraan dan cuaca. Atas waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kevin, maaf ya Kevin. Apa? Maaf kalau bikin telat. Iya, maaf ya Kevin, sumpah.